Ya, li ajli ilafihim, karena kebiasaan mereka tadi ya, yang Allah menjadikan ya'lafun, mereka saling harmonis, saling, kemudian mereka juga melakukan perjalanan ya, wa yassara lahum dzalika rihlatain. Jadi kalau musim apa namanya musim dingin, pergi ke Yaman untuk melakukan perdagangan ya, dengan penuh keamanan, dengan tiada gangguan dan lain sebagainya ya, untuk memperoleh berbagai macam apa namanya ya, barang-barang ya, yang di apa diimpor kalau istilah sekarang itu dari minal Hind wal Kharij ya, dari Teluk Persia ya, wa kaunuha fisyita, dan di musim apa dingin ya, mereka melakukan perjalanan ke apa namanya ke Yaman tadi ya, di musim dingin, li'annaha biladul harra. Kenapa mereka melakukan perjalanan di musim dingin ke Yaman? Alasannya ya, karena Yaman itu negara yang apa? Negara yang begitu panas. Ya, kalau negaranya panas juga di musim panas ya meleleh. Kayak Semarang, kita aja Semarang beberapa minggu ini sudah dengan panas yang luar biasa ya, apalagi di Yaman ya. Jadi karena Yaman itu adalah negeri yang haram ya, maka mereka melakukan perjalanannya di musim dingin supaya tidak terlalu panas gitu ya. Jadi ada ininya ya, bukan ila fihim rihlatash syita'i wassaif ya, mereka melakukan perjalanan itu karena yaitu tadi untuk sebaliknya pergi ke Syam fis saif, mereka pergi ke Suriah itu di musim kemarau ya, untuk apa? Lijalbil hububiz ziraiyah. Jadi mereka itu melakukan perdagangan itu lebih kepada hasil tanaman ya, biji-bijian gitu ya, dari hasil apa sawah ladang ya. Wa kaunuha fis saif, kenapa mereka melakukan perjalanan di musim apa kemarau ke Syam? Li'annaha biladun barida, karena negeri Syam itu adalah negeri yang dingin. Jadi negeri Syam itu memiliki 4 musim. Ya, ini menarik ya, di negara Arab itu ada yang 2 musim, ada yang 4 musim, padahal itu bersebelahan ya, antara Suriah, Syam, Irak saja itu bukan 4 musim. Irak itu 2 ya, musim ya musim panas ya, kalau istilah mereka musim panas, musim dingin ya. Kemudian di sebelahnya lagi Turki itu sudah mulai 4 musim ya, 4 musim. Sebelahnya lagi Iran juga 4 musim. Sebelahnya lagi Pakistan cuma 2 musim. Walaupun ya ada beberapa kadang turun salju ya, tetapi itu ya tidak banyak gitu ya. Jadi Syam itu termasuk 4 musim, makanya juga kalau di musim dingin ya termasuk musim dingin gitu ya, sehingga mereka melakukan perjalanan ke mana, ke Syam itu pada musim panas supaya tidak ya, karena daerahnya di Syam itu adalah daerah yang dingin ya. Wa kanat Quraisy fi Makkah ta'ishu bit-tijarah. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah di zaman itu Bapak Ibu sudah melakukan hidup dengan dengan perdagangan. Makanya Rasulullah itu di masa remaja mengikuti siapa? Pamannya Abu Thalib itu sudah melakukan perdagangan pada saat itu. Ya. Walaula hatani ar-rihlatani lam yamtamakkanu minal maqami biha. Dan andaikan
mereka tidak melakukan perjalanan, niscaya mereka tidak akan sampai kepada makom ini ya. Ini juga kelebihan yang Allah berikan tadi dalam riwayatnya. Jadi Allah memberikan mereka apa? Kemampuan untuk melakukan perdagangan. Nikmat perdagangan, nikmat hidup dalam keadaan yang mapan. Ya, Islam itu nggak pernah sebenarnya. Memangnya agama kita merintahkan panjenengan untuk hidup miskin kan enggak ya? Ini juga gambaran ya Bapak Ibu. Bukan Islam mengajak kepada pengangguran, tidak ya. Semua ya dalam agama kita itu balance ya. Ada bagaimana kita ingin mencari dunia ya kejarlah dunia, mencari akhirat juga apa? Ya, mengejar kepada akhirat. Walaulal bijiwaril bait, ini juga ya. Andaikan tidak ada keamanan di sekitar al-bait, lam yaqdiru mereka tidak akan mampu untuk melakukannya itu. Jadi adanya perdagangan tadi secara ekonomi, kemudian adanya keamanan itu saling menguatkan gitu. Andaikan tidak ada keamanan, mana mungkin mereka akan melakukan perdagangan ya. Li'annal Arab yaquluna Quraisy ahlu baitillah ya. Kemarin juga kita bahas bahwa orang-orang Quraisy itu, suku Quraisy itu adalah ahlu atau orang-orang Baitullah ya. Dengan segala keistimewaan tadi, wa kullu hadzal ihtiram wal ijlal li Quraisy ahli Makkah minallahi azza wa jalla alladhi hayyahu lahum biwasitatil baitil haram. Jadi semua penghormatan, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada Quraisy penduduk Makkah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Allah yang mengatur. Rabb itu kan artinya mengatur ya. Cuma kalau di terjemahan itu diartikan apa? Tuhan Al-Baitul Haram ya. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada mereka ya. Wa sarraha Muhammad bin Ishaq wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam anna hadhihi surah muta'alliqatun bima qablaha. Jadi Muhammad bin Ishaq tadi mengatakan bahwa surat ini berkaitan erat dengan surat yang sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Li'annal ma'na indahuma, karena makna dari ayat keduanya ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencegah ashabul fil, mencegah serangan mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka liilafi Quraisy, karena keharmonisan orang-orang Quraisy ya. Karena apa istilahnya ya, kesepakatan, keharmonisan, apalagi ya, iktilaf itu banyak artinya ya, saling menyatu gitu ya, di dalam negara mereka aminin ya. Oleh karena itu fahatani ni'matani, yaitu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan ya ashabul fil, dan kenikmatan berada di samping Ka'bah Al-Baitul Haram, wal i'tilaf, dan juga tadi disebutkan al-ulfah, keserasian, keharmonisan di antara mereka. Fa illam ya'budullah lisairi ni'ami, jika mereka tidak menyembah kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan,
maka apa? Falyabudu, ya, maka hendaklah mereka menyembah kepada Allah ala nikmatain. Jadi ayat ini, ayat yang kedua ini, yang ketiga ya, falyabudu rabb hadzal bait, mereka yang belum menyembah Allah hendaklah menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tadi. Wa qad arrafahum bi annahu rabb hadzal bait. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah adalah Rabbu hadzal bait. Ya, yang apa istilah? Rabb kan kemarin sudah kita jelaskan ya, yang mengatur, Tuhan Ka'bah ini ya. Birrauni min awsanihim allati ya'budunaha haulal Ka'bah. Walaupun patung-patung mereka yang ada di sekitar Bapak Ibu, di sekitar Ka'bah ya, yang mereka letakkan itu. Famayyaza nafsahu anha wa bil bait tasharrafu ala sairil Arab. Jadi mereka dengan adanya Ka'bah itu memiliki keutamaan dari semua bangsa Arab ya. Bukanatil isyaratu ilal bait fi surah li ifadatit ta'zim. Jadi Allah menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait ya. Ila fihim rilat asyita'i was-shaif. Ayat yang kedua ya. Ila fihim rilat asyita'i was-shaif. Jadi kebiasaan mereka itu melakukan perjalanan pada musim dingin asyita was-shaif dan musim kemarau. Musim dingin mereka pergi ke mana tadi? Ke musim dinginnya pergi ke mana tadi? Loh, asyita ke Yaman ya. Sedangkan musim kemarau mereka pergi ke mana? Ke Syam ya. Kenapa pergi ke Yaman? Karena memang suasananya di sana panas ya. Falyabudu, hendaknya mereka menyembah apa? Rabb hadzal bait ya. Kenapa kalian sebagian menyembah apa? Berhala, wahai penduduk Mekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang ketiga ini menyebutkan al-bait karena apa? Asyaraf, karena memiliki keagungan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab yang lain ya. Jadi sepatutnya seharusnya mereka Bapak Ibu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhrur Razi menyatakan bahwa i'lam annal in'am ala qismain. Jadi nikmat yang Allah berikan itu ada dua. Okay? Yang pertama daf'ud darar, nikmat ketika Allah menolak segala kejahatan. Ya, ini mungkin kita kurang bersyukur atas nikmat ini. Panjenengan misalkan diberikan Allah keamanan, tidak kecelakaan, tidak apa. Itu sebenarnya cara juga nikmat. Nikmat kata tadi daf'ud darar. Menolak ke apa? Kecelakaan, menolak segala macam bentuk mara bahaya kepada kita. Yaitu sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, wasani, nikmat yang kedua jalbun naf'i. Ya, ini yang mungkin kita yang itu pun kita juga kurang bersyukur ya. Menarik apa? Manfaat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang kita pahami selama ini nikmat itu hanya bentuknya yang apa Bapak Ibu?
Ya, yang baik-baik kan yang kita pahami sementara itu. Ya nikmat apa misalkan diberikan ekonomi, diberikan jabatan, ya kan oleh Allah nikmat eh, apalagi ya, ya segala nikmat-nikmat itu. Tetapi yang jarang kita bahas nikmat apa tadi? Daf'ud doror. Kalau dalam ini menarik apa yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi. Beliau itu menulis tafsir Al-Kabir ya, berapa jilid? Ya, hampir 20 jilid. Itu terlalu berat kalau menurut saya. Terlalu berat. Ya kalau untuk panjenengan ya. Ini menarik ya apa yang disampaikan beliau bahwa nikmat itu ada berapa tadi? Ada dua ya. Nikmat yang pertama adalah daf'ud doror. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menolak mara bahaya pada diri kita. Ya. Kan bisa jadi kita misalkan naik motor apa kecelakaan ya kan, kemudian melakukan sesuatu tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Yang nikmat ini yang mungkin kita sendiri apa ya lalai ya. Adapun nikmat yang kedua apa tadi? Jalbun naf'i. Ya, nikmat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kenikmatan, kita bisa makan, bisa minum dan lain-lain itu. Itu pun juga apa Bapak Ibu? Kita masih seringnya juga apa? Ya tidak mensyukuri, tidak mensyukuri. Wal awwal aham wa aqdam. Ya jadi yang dikatakan beliau yang pertama itu justru yang lebih penting. Ya justru nikmat yang pertama tadi jenengan tidak diberikan apa tadi mara bahaya itu justru yang lebih utama dan lebih penting. Ya. Walidzalika qalu daf'ud darar 'anil nafsi wajibun. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa menolak bahaya dari jiwa itu adalah wajib hukumnya. Makanya sekarang ulama mengatakan kalau misalkan dalam posisi sholat ya misalkan akhir waktu misalkan antum cuma ada waktu 2 menit untuk 3 menit ya kalau melakukan sholat katakanlah sholat subuh tadi ya. Bagaimana hukumnya orang yang panjenengan lagi sholat, kemudian yang di sebelahnya itu misalkan tiba-tiba kena serangan jantung, meninggalkan sholat atau menyelamatkan jiwa? Pasti akan dikatakan menyelamatkan jiwa itu lebih apa? Ya dua-duanya kan wajib kan, dengan sholat subuh juga wajib, menyelamatkan jiwa seseorang juga wajib. Ya, misalnya tidak ada pilihan kalau saya meninggalkan subuh waktunya habis misalnya, kecuali waktunya belum habis ya kan? Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya tetap daf'ud doror anin nafsi tadi. Gitu ya, karena pentingnya menolak kejahatan, menolak sesuatu ya amma jalbun naf'i ghairu wajib ya. Sementara untuk menarik manfaat apapun itu tidak wajib. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat menolak segala mara bahaya tadi dari apa? Fi surati Al-Fil. Jadi dari surat yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, sedangkan nikmat manfaat tadi pada surat ini. Surah apa? Surah Quraisy ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kedua. Nikmat bagaimana Allah memberikan mereka melakukan perdagangan di musim panas dan di musim dingin dan musim panas. Oleh karena itu apa? Amarahum rabbuhum bi ibadatihi wal ubudiyyah wada syukur. Oleh karena itu maka apa Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan mereka untuk menyembahnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya lanjutkan sebelum ayat yang keempat ya. Wal ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah Bapak Ibu?
at-tadhallul wal khudu' lil ma'bud ala ghayati ma yakun. Jadi ibadah itu adalah ketundukan, rasa hina, rasa apa ya, istilahnya kita betul-betul patuh tunduk gitu atas tujuan apa yang dituju, yaitu makna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul apa? Ketundukan, sehingga betul-betul bahwa terwujud dari makna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan dari nikmat yang lainnya yang insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,